Merinding guys, ketika kita mengetahui kebusukan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto yang terjadi pada tahun 1996 di Papua. Dan pada kesempatan ini, Mama Nancy yang adalah orang Papua asli membongkar tentang kebusukan yang dilakukan oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sai Nai, tentunya di channel YouTube Sai Nai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada peristiwa yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto saat menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1996 di Papua. Dan hal ini disampaikan langsung oleh orang-orang Papua asli yang bernama Ibu Nancy ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar, menyimak, dan memikirkan tentang apa yang disampaikan oleh Mama Nancy ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis. Tahun 96 beliau datang sebagai Danjen Kopassus mengejar peristiwa, saat itu peristiwa Lawrence ya, mengejar Pak Kelly Kuali dengan rombongannya. Dijudge bahwa itu OPM. Ya kalau memang yang dicari Pak Kelly Kuali dengan teman-teman, kenapa harus bakar itu kampung-kampung? Basmi itu kampung-kampung, desa-desa. Ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak berdosa dibunuh. Bapak boleh senang, tapi hukum karma menanti Bapak. Bagaimana? Semua orang jangan pura-pura gila, jangan pura-pura tuli, jangan menutup mata dengan situasi yang ada. Belum lagi peristiwa Biak tahun 96, itu beliau menjabat sebagai Danjen Kopassus. Orang Papua dibantai. Ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan semudah kita balik telapak tangan terus melupakan semua. Oh, Pak Prabowo sekarang sudah baik, sudah bertobat. Sekarang juga beliau sudah tua, sudah sangat tua. Sudah tidak layak lagi untuk dipilih. Beliau punya semangat hanya karena saya bilang beliau masih punya duit yang sangat banyak. Dan beliau merasa bahwa beliau tuh masih sanggup untuk berkuasa. Ditambah lagi dengan elit-elit politik yang tercatat korupsi. Jelas ya guys, saat Prabowo masih menjabat sebagai Danjen Kopassus pada tahun 1996 ada proses pembantaian atau ada kasus pembantaian yang begitu besar-besaran. Bahkan rumah-rumah dibakar, ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi korban pembunuhan itu. Tentu ini adalah sebuah informasi penting agar kita rakyat Indonesia bisa mengetahuinya. Bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama timnya ini. Ini adalah informasi penting buat kita rakyat Indonesia agar kita bisa mengetahuinya. Dan mari kita sebarluaskan informasi ini kepada anak cucu kita, kepada generasi penerus bangsa kita, agar kita tidak buta dengan sejarah, agar kita bisa memberitahu mereka
bahwa seorang Prabowo Subianto di kala itu memang sungguh luar biasa. Kekejamannya memang sudah sangat keterlaluan. Merinding kita mendengarnya. Lantas, masih layakkah orang-orang seperti ini kita kasih kepercayaan untuk menjadi penguasa di bangsa ini, untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Ketika kita mengetahui bahwa ada kekejaman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto pada tahun 1996, yang disampaikan oleh Mama Nancy tadi bahwa peristiwa Lawrence dan peristiwa Biak itu. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Selamatkanlah generasi penerus bangsa kita. Sebarluaskanlah berita ini kepada semua orang di bangsa ini agar mereka bisa mengetahui bagaimana rekam jejak, bagaimana track record dari seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Mari kita lanjutkan lagi. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gak pengen jabatan, tapi ngotot 3 kali nyapres. Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan. Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU. Itu yang pertama, Pak Gemoy. Yang kedua, emosinya Pak Gemoy meledak-meledak. Nah, ketika orang bicara pakai emosi meledak, itu tandanya pengendalian dirinya minus. Ujung-ujungnya nanti yang ada berantem, bukan nyelesain masalah. Halo Pak, baru disenggol 1 orang, yakni Pak Anies, kok udah meledak? Gimana nanti Anda jadi pemimpin yang meladeni 270 juta rakyat loh? Meledak gak tuh emosinya? Pak Prabowo, saya ini pendukung loyalis Bapak di tahun 2019. Saya termasuk yang berdiri paling depan saat kita menggugat di MK. Saya dulu menaruh harapan besar kepada Bapak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan membawa bangsa kita ini, negara Indonesia, menuju kemakmuran, Pak. Dan saya termasuk yang tidak kecewa saat Bapak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tapi jujur li Pak, sekarang ini saya ngenes banget ngelihat Bapak. Bapak, Pak Jenderal, Pak Prabowo, partai Bapak itu partai terbesar Pak, nomor 2 di Indonesia. 2019, masa Bapak, pemilih Bapak itu 50-50 Pak dengan Pak Jokowi. Kok bisa sekarang Bapak begitu tergantung sama Pak Jokowi? Sampai kayaknya Bapak kayak udah kehilangan identitas gitu Pak. Kayak nggak punya jati diri. Kenapa Bapak setidak percaya diri itu? Sampai-sampai Bapak begitu menggantungkan diri Bapak, partai Bapak, rakyat Indonesia ke Pak Jokowi. Terus terang Pak, saya ngenes ngelihat Bapak ngumumin cawapres. Cawapresnya nggak dateng. Di mana harga diri Bapak? Udahan Bapak ngumuminnya di last minute, udah masuk masa pendaftaran ke KPU, Pak. Pak Anies, Pak Muhaimin sudah mendaftar ke KPU. Pak Ganjar, Pak Mahfud MD sudah mendaftar ke KPU. Lah Bapak baru mencalonkan dan yang dicalonkannya nggak datang, Pak. Apa kemana harga diri Bapak? Sebegitunyakah Bapak menggantungkan diri terhadap Pak Jokowi? Sudah Bapak mengumumkannya dengan wajah yang tidak ceria. Berbeda jauh Pak dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin yang mengumumkannya. Pak Muhaiminnya datang, disaksikan oleh para pendukungnya, menyanyikan lagu yel-yel, ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Kan enak Pak, meriah. Begitu juga dengan Bu Megawati saat mengumumkan pasangannya Ganjar. Ada Pak Mahfudnya datang, mereka berfoto, berangkulan. Kelihatannya kan enak Pak, asik gitu Pak. Lah Bapak, aduh Pak, Bapak. Pak Prabowo. Ketika nafsu kita untuk berkuasa sudah lebih besar, maka rasa pengendalian diri itu tidak akan ada dalam diri kita. Itulah
hal yang terjadi dalam diri seorang Prabowo Subianto. Beliau memang sangat berambisi menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilpres 2024 ini. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa jika kemenangan itu bisa diraih oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terus terang saya sebagai rakyat jelata mau katakan bahwa itu adalah kemenangan yang terhina. Kenapa? Karena kemenangan yang diraih oleh seorang Prabowo Subianto ini dilakukan dengan menghalalkan dengan segala cara aturan Mahkamah Konstitusi dirubah hanya demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan pada akhirnya yang menjadi tumbal dari keputusan ini adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, yakni Pak Usman, yang pada akhirnya harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, jika orang mampu untuk mengendalikan diri, mampu untuk mengontrol emosinya, mampu untuk membendung rasa amarahnya, pasti dia akan berpikir secara bijaksana. Dan apalagi seorang Prabowo Subianto ini kita ketahui bersama-sama adalah seorang Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan partai terbesar di Indonesia urutan kedua. Tapi ya, begitulah. Ketika rasa, nafsu, ambisi untuk menjadi penguasa di bangsa ini sudah melebihi dirinya sendiri, dia sendiri pun tidak mampu untuk mengontrol segalanya. Ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa lebih kritis untuk memilih pemimpin di pemilu 2024 nanti. Jangan sampai kita salah pilih yang akan menghancurkan negeri ini, yang akan menghancurkan bangsa ini. Tetapi mari kita gunakanlah pikiran yang rasional, jangan emosional dalam memilih pemimpin untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dan saya tidak takut, tidak. Ditanya baik-baik, tensinya tinggi. Ditakoni alon-alon, ngegas, Pak, santai wae Pak, pertanyaannya Pak Anies cuma satu, kok sampean ngegas? Pertanyaan cuma satu Pak, jika Bapak berada di suatu tempat, di situ melanggar MK, reaksi Bapak apa yang akan Bapak perbuat? Seperti itu pertanyaannya Pak. Bapak emosi, jawabannya teko kono, teko kene. Apa polane sebelah Bapak itu melanggar MK? Tadi Bapak itu kerasa, ngono, tersinggung, emosi. Cuman menjawab satu pertanyaan saja, Bapak sudah tensi tinggi. Apalagi nanti Pak menjawab pertanyaan dari 270 juta masyarakat Indonesia. Bagaimana keterusan Pak? Biasanya Bapak ini tegas loh, ngomongin masalah hukum. Tapi kok ditanya seperti itu kok tiba-tiba Bapak nadanya emosi ya? Malah menyerang yang bertanya. Anehnya lagi, kalau kamu bukan dari saya, kamu gak akan jadi gubernur, salah satunya saya. Jadi sampean ki rakyat yang menentukan. Saya tidak takut tidak punya jabatan. Kata-kata nih Bapak, saya gak takut kok sampai 3 kali Pak nyalon. Dulu saya milih Bapak, milih Bapak, bela-belain Bapak. Saiki juga aku malah pindah buah duku buah manggis pilihanku Pak Anies. Yang nyantai-nyantai wae ya, buah duku buah manggis pilihanku Pak Anies. Allahumma sholli ala Muhammad. Hai pemilih muda Indonesia, kali ini saya pengen membahas debat capres semalam. Segmen Pak Ganjar Pranowo bertanya kepada Pak Prabowo bagaimana komitmen beliau ketika terpilih menjadi presiden nanti. Apakah mau menjalankan rekomendasi DPR untuk mengadakan pengadilan HAM untuk menjelaskan keberadaan 13 aktivis reformasi 98 yang sampai saat ini belum ditemukan.
Semalam terlihat Pak Prabowo merasa dipojokkan oleh pertanyaan Pak Ganjar tersebut. Padahal kalau kita lihat secara objektif, Pak Ganjar hanya ingin menegaskan apakah Pak Prabowo sama dengan beliau, ingin menuntaskan masalah ini yang setiap 5 tahun sekali menjadi gorengan politik. Sebagai segmen pemilih muda yang kebetulan di tahun 98 saya masih kelas 1 SMA, kita sudah mulai merasakan bagaimana mencekapnya kegiatan para aktivis di tahun 96, 97, 98 yang merupakan rangkaian peristiwa yang pecah menjadi tragedi 98 yang membuat Indonesia keluar dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi yang lebih terbuka seperti saat ini. Ada jiwa-jiwa yang berkorban untuk itu semua dan ada perasaan keluarga yang harus kita jaga sebagai bentuk terima kasih. Mereka hanya ingin kejelasan di mana 13 anggota keluarga mereka itu berada, jika sudah meninggal dimakamkan di mana, jika tenggelam ada di mana, sehingga mereka bisa mendatangi lalu kemudian move on. Jadi seharusnya jawabannya simpel aja sih menurut saya. Ya, lagi dan lagi ketika saya secara pribadi mengamati debat capres pertama kemarin, kelemahan dari seorang Prabowo Subianto adalah cepat emosian. Ketika kita memperhatikan debat kemarin, seorang Prabowo Subianto mulai marah-marah, mulai emosi ketika Anies Rashid Baswedan bertanya soal pelanggaran di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana perasaan Bapak Prabowo. Pertanyaan ini benar-benar menusuk hati Prabowo yang pada akhirnya kita bisa melihat dari raut wajahnya. Dia benar-benar panik. Dia benar-benar marah, sehingga sejak pernyataan yang dilontarkan oleh Mas Anies ini kita bisa saksikan sendiri jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto semuanya mulai ada rasa marah, ditambah lagi dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ganjar Pranowo tentang pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa 1998 yang sampai saat ini ada 13 orang yang belum tahu di mana keberadaannya. Apakah mereka masih hidup ataukah mereka sudah menjadi almarhum? Ataukah jika sudah menjadi almarhum, di manakah liang lahatnya mereka? Di manakah pemakaman mereka? Semakin blunderlah Bapak Prabowo Subianto, sehingga kelemahan yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini, khususnya dalam adu gagasan, ketika beliau sudah blunder, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjawab, maka hanya dengan cara marah-marah, hanya dengan cara emosi untuk meluapkan semuanya. Dan saya secara pribadi mau katakan bahwa orang kalau cepat marah-marah, orang kalau cepat emosi tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Mari kita lanjutkan lagi. Alasan gemoy Prabowo dibongkar. Subianto hanya jual gimmick gemoy, ya, karena mereka tahu capresnya tidak punya ide dan gagasan untuk bisa memimpin negara sebesar Indonesia. Makanya mereka tuh jual gemoy-gemoy. Padahal Prabowo itu udah nggak pantas dibilang gemoy, ya, karena udah tua, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada menggemaskannya. Yang pantas dibilang gemoy itu adalah anak-anak kecil yang masih muda, yang lucu-lucu, itu masih pantas dibilang gemoy. Ini udah aki-aki, ya. Kita ini mau pilih presiden, bukan mau pilih pelawak yang hanya bisa melucu, ya. Apa visi misinya Prabowo Subianto? Apa gagasannya untuk membesarkan negara ini, untuk mensejahterakan negara ini? Nggak ada, selain makan siang, selain minum susu. Kalau hanya makan siang dan minum susu, Dewi Tanjung pun mampu, ya, berikan rakyat makan siang dan minum susu. Kalau pakai anggaran negara, kalau mau kasih makan siang dan minum susu, pakai uang pribadi, jangan mengandalkan anggaran negara. Siapapun juga bisa melakukan itu, ya. Tolong ya kepada tim sukses Prabowo Subianto, jangan jual-jual gimmick, jualah ide dan gagasan untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita ini. Ini jual gimmick, gemoy-gemoy, udah tahu capresnya udah tua dan aki-aki, dibilang gemoy, gemoynya di mana? Udah nggak pantas,
ya udah nggak pantas banget gitu loh. Nah satu lagi tuh lihat lagi baju mereka warna biru, tuh ada bunga-bunga, tuh ada gambar dakocan, ada gambar kartunnya si Prabowo. Kayaknya mereka ini lagi ngusung capres pelawak Indonesia deh, ya. Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dan di dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Ah, songong banget Anies nyindir-nyindir gua. Mentang-mentang kemarin gua ngubah putusan MK. Sekian dari saya. Mas Anies, saya berpendapat, Mas Anies tuh berlebihan. Kalau demokrasi kita nggak bagus, Anda nggak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu di posisi Anda sebagai oposisi. Kalau Pak Jokowi itu diktator, Anda nggak mungkin menang jadi gubernur. Sedangkan kita sama-sama di posisi oposisi. Anda ke rumah saya, Anda oposisi, kita terpilih. Mampus lu Nis, pasti nggak bisa jawab lu. Saya jadi nggak enak nih. Mas Anies, masalah oposisi tidak oposisi itu hanya masalah kepentingan saja kok. Oh iya, saya mau bertanya ke Pak Prabowo, bagaimana nasib keluarga yang dilanggar hak asasinya? Bisakah Pak Prabowo mencarikan kuburan karena keluarga korban sudah rindu dengan anaknya? Hah? Ini Suban malah ikut-ikutan nyerang gua. Wah, nggak bener nih. Maaf Pak, ini bukan sesi tanya jawab. Langsung saja Pak Anies, silahkan. Karena itu oposisi itu penting. Makanya oposisi dan pemerintah itu sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang kuat jadi oposisi. Sama seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak tahan jadi oposisi. Apaan nih? Sama seperti Pak Prabowo sampaikan tadi, kekuasaan itu tidak bisa membuat orang jadi berbisnis. Karena itu jika ingin berbisnis harus mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis. Kekuasaan itu lebih dari soal uang. Kekuasaan adalah sebuah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga cuplikan-cuplikan video ini bisa menggugah hati kita, bisa menambah informasi baru buat kita, dan terlebih khususnya terkait dengan peristiwa Biak dan juga peristiwa Lawrence di Papua yang disampaikan oleh Mama Nancy di awal video tadi. Kiranya kita sebagai rakyat Indonesia bisa mempertimbangkan secara matang, kita bisa gunakan logika akal sehat kita, dan mari kita bersama-sama berpikir untuk memilih pemimpin yang terbaik, memilih pemimpin yang berkualitas, memilih pemimpin yang mampu dalam berargumentasi, dalam adu gagasan, ide dan pikiran-pikiran cemerlangnya untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Joko Widodo sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membangun segala infrastruktur, untuk mensejahterakan dan untuk memajukan bangsa ini. Saatnya kita rakyat Indonesia harus mampu untuk mencari figur pemimpin yang tepat untuk melanjutkan segala sesuatu yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Kiranya ke depan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.